Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan Bang Dayat jalan-jalan lagi di daerah Kemayoran, teman-teman. Kita akan mendatangi sebuah masjid kecil, ya, Ghoirul Nurul Falah. Masjid yang pembuatannya tuh ada sesuatu yang unik. Dengerin aja ya, bagaimana cerita pembuatan awalnya masjid ini. Oh ya teman-teman, Goes to Mosque bukan hanya meliput masjid-masjid besar yang megah-megah ya. Kami juga meliput masjid-masjid masyarakat yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, mungkin di gang-gang sempit. Maksudnya apa? Supaya kita mempunyai wawasan bahwa begitu banyak orang yang ingin sekali membangun masjid di daerah-daerah terpencil, teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat hal-hal yang baik dari apa yang kami liput ini. Kita sudah sampai ya. Kita harus parkir dulu sepedanya. Nah, kita mulai lihat nih, masjidnya bukan masjid besar ya, masjid kecil. Ini dibangun juga atas gotong royong masyarakat sekitar sini yang sangat membutuhkan masjid ya. Kita masuk ke tempat sholatnya di lantai dasar. Ya, dindingnya semua terbuat dari keramik warna hijau. Ini di sini ada ruang kecil, teman-teman. Ruang kecil ini tempat naruh barang-barang dan audio ya. Audio yang digunakan juga cukup sederhana ya. Ini speakernya juga sepertinya merek Toa ya, teman-teman. Nah, ini naik ke lantai 2, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdi, Ketua DKM Masjid Ghoirul Jami Nurul Falah. Sebagai Ketua, Sekretaris Saudara Ali dan Bendahara Saudara Ramli. Alamat Masjid Ghoirul Jami Nurul Falah ini di Jalan Kemayoran Timur 2, RT 1 RW 8, Kemayoran, Jakarta Pusat. Masjid Ghoirul Jami Nurul Falah ini berdiri dari tanah wakaf yang diwakafkan oleh keluarga Bapak Saaman. Untuk itu berdiri pada tahun 1953. Pada waktu itu masih berbentuk musola, kemudian direnovasi pada tahun 1983 dan dilanjutkan lagi renovasi pada tahun 1996. Waktu itu masuk AMD dari Kodam 5 Jaya. Mulanya pembangunan musola ini dahulu pada kurang lebih tahun 1950-an. Itu orang-orang tua kami mulanya hanya sekedar ngopi lalu bicara kanan kiri, dan untuk mengisi kegiatan-kegiatan tersebut usulan dari orang-orang tua kami waktu itu, bagaimana kalau tempat ini kita jadikan sebagai musola, karena yang ada tempat ibadah ini baru ada Masjid Sa'al Mubarakah waktu itu. Dan kesepakatan dari orang-orang tua kami itu dapat dilaksanakan. Pertama itu dari penanaman atau
pengurukan yang dilakukan waktu itu dengan pohon-pohon kelapa untuk dasarnya, untuk lantainya. Waktu itu karena banyak pohon kelapa, nah, pohon kelapa itu dijadikan sebagai lantai lalu dialasi dengan bilik. Berjalannya dengan waktu, ada kesepakatan dari warga, lalu dipugarlah dinding dari bilik itu atau gedek diganti dengan setengah bata. Berjalannya dengan waktu, setengah bata itu naik lagi sampai bata full. Dan di sebelah belakang saya ini waktu itu masih ada sumur kerek yang alhamdulillah walaupun musim kemarau sumur tersebut tidak pernah kering, dan pada waktu itu masih dapat kita pergunakan sampai tahun 1995. Sumur tersebut diuruk dan dipergunakan untuk memperluas tempat wudhu dan toilet kecil. Untuk itu diperlukan juga lahan yang lebih luas lagi. Di sebelah belakang saya ini dibuatkan juga 2 lantai berbarengan dengan AMD waktu itu tahun 1996 AMD masuk, lalu dibuatkan lantai atas untuk keperluan penambahan sholat untuk ibu-ibu, karena waktu itu ada sebagian jemaah ibu-ibu kaum wanita untuk sholat berjamaah itu tidak ada tempat. Dengan inisiatif dari pengurus lalu dibuatkan juga 2 lantai, dan alhamdulillah sampai saat ini lantai atas masih dapat dipergunakan untuk pengajian anak-anak maupun untuk kaum ibu. Karena berjalannya waktu, kaum ibu terlalu berat untuk naik ke atas, maka pada malam hari Senin sampai malam Jumat pengajian ibu-ibu dipindahkan ke bawah. Dan berawal kopi juga waktu itu pengurus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diawali pada subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan kopi dan ngobrol-ngobrol, dan dapatlah ide-ide cemerlang yang dilaksanakan sampai saat ini. Dan pada saat ini juga masih dilaksanakan kopi yang kita sambil mengisi waktu luang pada ba'da subuh menjelang pagi, itu dapat kita isi dengan tadarus ataupun dengan pengajian-pengajian yang diselingi dengan ceramah yang kita isi sendiri. Untuk itu, ya itulah perjalanan dari Masjid Ghairul Jami Nurul Falah, dari mulai pembangunan sampai saat ini. Alhamdulillah setelah tiga kali pengurusan, dan saya sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua DKM. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekian liputan tentang masjid ini ya. Masjid yang inspirasinya dimulai dari ngopi-ngopi orang-orang tua mereka dulu. Ya, sampai ketemu di liputan kita yang berikutnya di masjid-masjid yang mungkin unik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.